sebanyak 85.800 untuk 2 batch bersama-sama. Oke. Dan menginapnya itu sendiri mendapatkan bintang 4 kah, 5 kah, atau seperti apa dengan biaya 84? Dengan biaya 85,8 juta itu memang hotel yang saya pilih adalah di Pelataran, di Pelataran Masjidil Haram Sokwa Tower, Tower 3 di Royal Dar Al Iman Asara. Jadi itu menurut saya udah cukup bagus sih. Itu. Pada saat ada fasilitas lagi juga stopover di Dubai-nya 2 malam. Pada saat tidak terjadinya keberangkatan itu seperti apa? Awalnya tidak jadi keberangkatan itu seperti apa? Awalnya mungkin kita sempat agak resah itu karena adanya perang di Timur Tengah ya, gitu. Karena kan kita juga perlu tahu bagaimana sih kondisinya, masih memungkinkan nggak, apakah ini kita masih untuk pergi umroh seperti itu. Tapi dari pihak travelnya mungkin berusaha menenangkan. Jadi di bulan awal Maret itu kita udah dapat surat semacam informasi update lah terkait penerbangan di Timur Tengah. Jadi kita ada sedikit lebih comfort lah dengan adanya keterangan dari pihak travel bahwa pesawat masih tetap beroperasi dengan baik, sudah normal kembali. Itu jadi sedikit comfort point buat kita gitu. Dan itu terus ditanyakan? Iya, kita masih tetap ikuti perkembangannya seperti apa, karena kebetulan program keberangkatan saya di bulan Juli kan, setelah musim hajian gitu. Jadi kita sendiri juga masih ya udahlah berusaha tenang gitu, hingga akhirnya akhir Maret itu kami mendapatkan surat komitmen lagi dari pihak Hananianya gitu. Itu semacam kepastian lah keberangkatan atas apa yang terjadi gitu. Dan bila mana ada sesuatu atau cancellation dari pihak travel itu, kami diberikan opsi di statement letter itu, entah itu reschedule ataupun refund 100%. Seperti itu. Dan itu sampai detik ini tidak ada keberangkatan kepastian, dan akhirnya hingga akhirnya kami mendapat kabar bahwa teman-teman Sawal itu kan juga ada yang bermasalah keberangkatannya ya, karena efek perang Timur Tengah itu katanya, dan berusaha dipenuhi apabila mau refund ataupun reschedule itu tidak terrealisasi ternyata. Di situlah kita kok kayaknya makin resah nih, karena kalau misalnya pihak yang Juni-Juli setelah hajian itu mau cancel ataupun mau refund, itu kan berarti dia harus beresin yang Sawal dulu yang gagal berangkat gitu. Kalau Ibu sendiri berangkat seharusnya 21 Maret. 21 Maret. Dan itu sudah pelunasan juga? Sudah dari Desember, akhir Desember. Udah total biaya yang dikeluarkan berapa? Saya satu pack aja 34,9. 34,9. Dan harus berangkat di bulan Juli ini ya? Seharusnya 21 Maret, reschedule ke 13 Juni, tapi nggak bisa berangkat lagi. Kalau Bapak? Sama, tadi udah di istri saya. Oke, baik. Pak, ini sebagai mungkin lawyer dari para korban seperti apa Pak? Mungkin hari ini juga ketemu dengan pihak PPATK ya? Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum dari para jemaah Hanania gitu ya, para korban, tentunya juga berterima kasih juga kepada Bu Rike gitu ya di Petaloka yang telah kemudian bekerjasama dengan kami juga sebagai kuasa hukum, berkolaborasi, dan alhamdulillah memang pada hari ini dijadwalkan untuk kita datang ke PPATK, dan alhamdulillah juga tadi kami diterima dengan baik oleh PPATK, dan kemudian tentunya kami berkoordinasi bersama Bu Rike dan disampaikan beberapa hal. Salah satu poin yang disampaikan oleh Bu Rike adalah yang pertama, tentunya ini transaksi sangat besar gitu ya, puluhan ribu transaksi gitu selama ini yang terjadi. Kemudian juga tadi disampaikan juga banyak sekali perihal mengenai pembelian falas gitu. Itu jumlahnya cukup bombastis, tapi nanti biarkan PPATK yang menyampaikan juga seperti apanya gitu ya. Nah, kemudian juga tentunya karena ini adalah usaha keluarga atau family business, karena kita perlu ketahui ya, kalau misalnya kita lihat dalam anggaran dasar perusahaannya, direksinya itu adalah suami, kemudian komisaris itu adalah istri, pemegang sahamnya itu adalah bapak mertua, dan bagian keuangannya itu adalah adiknya dari suami ya, seperti itu. Nah, sehingga ini patut untuk diduga gitu ya, ada kesinambungan dan ada keterkaitan transaksi satu sama lain, seperti itu kurang lebih. Polda gimana? Ya, tentunya untuk di laporan Polda kita masih tetap berlangsung gitu ya, karena kembali lagi saya mau sampaikan yang terdaftar dan terdata oleh Polda sampai dengan saat ini baru 178. Kemudian tanggal 3 kemarin kami mendampingi jemaah untuk melaporkan kurang lebih 50, jadi total sekitar 178. Sedangkan jemaah yang saat ini sudah terkumpul di dalam sebuah grup kita itu ada kurang lebih 500 lebih gitu ya, 500 lebih, itu pun perwakilan.
gitu. Belum, karena gini, satu invoice bisa ada yang 10, ada yang 7 gitu. Jadi per kepala ini bisa mencapai 1000-an lebih seperti itu. Dan saat ini kami masih mengcompile dan insya Allah gitu ya, besok Jumat kami akan menyampaikan dokumen-dokumen dari para korban yang 800 sampai hingga ribuan itu ke Polda Metro Jaya untuk disampaikan sebagai bukti laporan dan juga bukti pendukung untuk LP yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Kalau Bapak melihat dari para juga banyak selebriti yang diberangkatkan oleh Hanania itu, tanggapan Bapak seperti apa juga? Ya, tentunya untuk para artis yang memang sudah berangkat gitu ya, ini memang lantaran kan memang untuk pekerjaan seperti itu ya. Namun juga kita perlu cek juga gitu ya, perlu dilihat juga memang apakah memang sifatnya endorsement atau BA ataukah memang BA gitu ya, BA. Dan kemudian apakah ada uang diterima ataukah tidak. Dan kembali lagi kami sebagai kuasa hukum ini menyerahkan semuanya kepada PPATK gitu. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah kemudian itu ada aliran untuk pencucian uang atau seperti apa, kita nggak bisa menyimpulkan. Cuman yang jelas adalah jika memang perusahaan daripada Hanania ini sudah tidak mampu untuk menerbangkan para jamaah sejak bulan berarti Februari, maka kemudian seharusnya tidak ada transaksi-transaksi untuk bisa menerbangkan para artis, begitu, seharusnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ini karena kami hanya bisa untuk memberikan asumsi dan juga dugaan-dugaan. Kami semuanya serahkan kepada PPATK seperti itu. Mas Jin, ini kan kemarin juga info yang kita dapat bahwa mereka dengan cara gali lubang tutup lubang. Katanya info yang kita dapat bahwa pembayarannya ini yang sudah lama membayar di tutup lubang lah, kata seperti itu. Korban sendiri mau tahu nggak sih sistem mereka ternyata seperti itu? Kalau kita tahu sejak awal memang keuangannya tidak sehat, pasti nggak akan daftar ya. Soalnya Hanania ini kan bukan perusahaan terbuka yang laporan keuangannya bisa kita akses gitu. Sebenarnya mereka, setahu saya, sepemahaman saya, ada kasih laporan keuangan audited untuk proses registrasi PPI itu, izin umrohnya. Tapi itu kan hanya 5 tahun sekali, dan Hanania ini terakhir tahun 2023. Jadi setelah itu kondisi keuangan karena itu internal, lagi-lagi kita juga nggak tahu. Kalau tahu sejak awal pasti nggak akan daftar di dia kan. Apa yang dirasain karena udah Iya, pasti yang jelas kita semua di sini rasanya juga pasti tahu ya, kerugiannya itu lebih dari sekedar nominalnya gitu ya. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk pergi ke tempat impian semua para muslim dan muslimah, yaitu ke Baitullah gitu ya. Namun sayang sekali bila harapan dan impian ini harus menjadi seperti ini gitu. Itu yang sangat kami sesali gitu loh. Apalagi juga kita mau tahu sebetulnya dikemanakan uang ini gitu loh. Misalnya dia bisa ada pengembalian atau pengembalian hak kami, itu akan sangat lebih baik pasti. Mbak, tadi sempat ada perbincangan bahwa Mbak Rike akan membantu juga seperti itu, akan membantu mungkin seberapa banyaknya kita nggak tahu. Itu gimana Mbak? Tanggapan Mbak dari Mbak Rike akan memberikan bantuan untuk sedikit mengembalikan uang kalian? Kalau bagi saya pribadi ya justru pasti berterima kasih sekali dengan atas atensinya dari Ibu Rike Diah Pitaloka dan juga para rekan-rekan artis yang bekerja sama untuk mengiring kasus ini ya gitu. Jadi meskipun bottom line-nya kita memang harus ikhlas gitu ya, tapi ya kalau bisa sebisa mungkin kita pengen berusaha mendapatkan hak kami kembali.